Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilanes Isa, kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium dari Bapak Syam Kumaji, SPD MSI. Nah, di sini saya akan melakukan langkah-langkah seperti apa cara melakukan titrasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini kita akan melakukan proses titrasi. Sebelum lebih lanjut ke langkah-langkah videonya, kita harus tahu dulu apa sih titrasi itu. Jadi, titrasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Nah, di sini untuk menentukan larutan yang akan saya gunakan yaitu larutan asam berupa oranamin C. Sedangkan alat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini yaitu sudah pasti kita membutuhkan alat bantu berupa buret. Kemudian kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur larutan yang akan kita gunakan. Kemudian ada corong yang akan membantu kita dalam proses memberikan atau menuangkan larutan ke dalam buret. Kemudian di sini ada Erlenmeyer, ada gelas beker, ada pipet tetes, ada minuman yang akan kita gunakan. Baik, sekarang kita masuk pada langkah kerjanya. Sebelum kita menyiapkan larutan yang akan kita gunakan, sebelum itu kita menyiapkan buret yang akan kita gunakan. Yang pertama, sebelum kita memasukkan buret ini ke dalam tiangnya, kita pastikan buret ini sudah dilapisi dengan tisu. Kenapa kita lapisi? Ini untuk menghindari terjadinya pecah pada buret apabila terdapat tekanan pada besi ini. Sebelum itu pastikan bahwa sebelum kita melakukan praktikum, pastikan tiang dari buret ini sudah tersedia atau sudah longgar. Kemudian siap kita kaitkan. Nah, jika sudah dalam keadaan seperti ini, maka buret ini sudah siap untuk kita gunakan, dan pastikan keran dari buret ini dalam keadaan terkunci agar ketika kita menuangkan larutan ke dalamnya itu tidak akan terjadi kebocoran. Nah, selanjutnya setelah buret yang akan kita gunakan atau yang akan kita gunakan siap, kemudian kita menyiapkan bahan. Di sini tadi saya menggunakan minuman asam berupa oranamin C. Di sini kita akan menggunakan minuman sebanyak dengan ukuran 5 ml. Sebanyak 5 ml. Kemudian setelah diukur kita simpan pada gelas beker. Baik, setelah kita menyiapkan minuman asam, kemudian kita menyiapkan NaOH yang akan menjadi campuran awal dari minuman ini. Kita butuhkan di sini NaOH sebanyak 50 ml. Setelah cukup 50 ml, kemudian kita simpan minuman ini pada gelas beker. Nah, kemudian setelah NaOH diukur dan juga minuman asam yang akan kita gunakan, kita juga menyiapkan penaftalin yang akan menjadi penentu warna pada minuman asam yang akan kita titrasi nanti. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan proses titrasi dengan menggunakan alat buret. Yang akan kita masukkan pada buret ini yaitu larutan NaOH sebanyak 50 ml tadi. Pastikan keran dari buret ini dalam keadaan terkunci agar tidak terjadi kebocoran. Menggunakan alat bantu yaitu berupa corong. Baik, kemudian kita akan melakukan proses titrasi pada minuman asam. Di sini, sebelum kita melarutkan NaOH ke dalam minuman asam, kita pastikan bahwa kita sudah meletakkan penaftalin sebanyak 5 tetes pada minuman asam ini. Sebanyak 5 tetes. Kita campurkan menggunakan batang pengaduk. Setelah itu kita putar keran dari buret ini untuk melihat seperti apa hasil warna yang akan terjadi.
Baik, dari kegiatan tadi yang sudah saya lakukan, di mana saya memberikan minuman asam ini diberikan penaftalin, kemudian di sini saya menggunakan NaOH yang tadinya berjumlah 50 ml, sekarang pada burat ini berada pada angka 70 ml. Maka dapat disimpulkan bahwa saya sudah menggunakan NaOH sejumlah 30 ml untuk menghasilkan larutan asam berwarna merah. Sehingga inilah yang disebut dengan titrasi. Demikianlah proses titrasi yang sudah saya lakukan, yaitu mengenai metode untuk menentukan konsentrasi pada suatu larutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.